スーパーヒーローファイヤードラゴン参上。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Hai, balik lagi di mengomentari Don Brothers episode ke-14. Ya, sekarang ya, semakin ramai aja ini Don Brothers, mania mantap. Episode ini adalah sebuah episode peralihan dari musnahnya Don Momotaro oleh tebasan dari Sonoy. Di sini diperlihatkan juga gitu bagaimana kesulitannya para Don Brothers lain tanpa kehadirannya dari Don Momotaro. Nah, di sini ya, betapa merasa bersalahnya juga gitu Sonoy atas kejadian ini semua. Di sini juga merupakan episode pembuka dan perkenalan dari Six Ranger kita, yakni Jiro Momotani, seorang yang lahir dari klan Don yang dilempar dari universe Don menuju bumi. Dia nantinya akan menjadi Don Doragoku dan juga Don Torabort, posisi Sentai merah yang memang seharusnya Don Momotaro lah yang pegang, gak ada lagi gitu. Tidak dengan si Jiro ini gitu, tidak pantas ya. Episode mendatang juga merupakan debut dari Don Doragoku, di mana dengan memakai Don Doragoku Avatar Gear Alter, dia akan berubah menjadi hero yang sebetulnya. Nggak berpura-pura lagi, hanya jadi hero-heroan aja gitu. Tapi dapat dari segi setupnya cerita ini sangat baik ya, sangat menarik gitu di sini. Meski karakternya Jiro ini sangat kekanak-kanakan gitu. Padahal umurnya ya hampir sama ya kayak si Taro itu tadi. Sementara Don Toraboru mengadaptasi motif Tora ataupun harimau. Sangat keren form dari Six Ranger ini, kita akan lihat kepolosan dan keluguan yang dibalut dengan kejujuran akan menghasilkan apa lagi. Klan Don ini memang sangat unik ya. Rata-rata dari 2 studi kasus ini aja kita bisa melihat sesuatu hal. Apakah peperangan klan mereka ini ya dengan klan Noto di Ideon itu hanya dipermainkan oleh pihak lain aja gitu untuk memecah belah mereka? Karena mereka tidak ada basic ataupun tidak ada sifat kesana gitu. Ataukah alasannya seperti apa yang melatar belakangi mereka ini terjadi perang? Melihat dari karakteristik klan Don ini ya memang murni ya. Karakteristik Noto juga sangat-sangat unik gitu. Noto ini suka meniru. Meskipun dia tidak tahu nanti seperti apakah sifat yang ia tiru ini akan bermuara ke kehancuran ataupun bukan gitu. Dan klan Don adalah bangsa yang murni. Mereka dengan sifat mereka sendiri ini adalah setup cerita yang ciamik gitu. Gila banget gitu ya. Si Ranger aja udah pengen diumumin gitu. Dan semua member udah pada tahu di episode depan itu bahwa itu adalah Jiro gitu. Tapi wujud Inuzuka aja mereka nggak sadar bahwa itu adalah Inu Brother gitu. Kocak ya. Balik lagi kita ke ceritanya, semua membutuhkan Taro gitu. Semua ingin agar Taro balik lagi menjadi leader. Lepas dari apapun gitu kesempatannya gitu ya. Kayak mereka udah merasa gitu bahwa Taro adalah leader itu. Tanpa Taro semua tidak stabil dan amburadul sana sini. Keren ya sudut pandangnya gitu yang coba Inoue kasih di sini gitu. Nggak perlu berkoar-koar bahwa dia adalah pemimpin regu secara verbal gitu. Tapi dari segi perlakuan dan sepak terjangnya aja deh gitu. Kemudian ia buktikan, udah terlihat bahwa yang pantas ya memang Taro aja. Haruka, Saru, dan Kiji sampai-sampai bertanya ke universe-nya Jin Momo ya. Mereka lalu mempertanyakan gitu, kemanakah Momoe Taro ini pergi? Dan jika Momoe memang sudah musnah, apakah ada cara yang bisa mereka lakukan untuk mengembalikan itu? Dan ini sih yang paling menarik bagi Om Hige. Ketika mereka bertiga ini bertanya dengan paniknya gitu, bertanya mengenai cara agar Momoe ini kembali. Semua tidak mendapatkan respon yang seharusnya dijawab oleh Jin. Dan mereka tidaklah mendapat jawaban dari itu semua. Ketika Haruka bertanya, kayak kamu ini udah urus Momoe Taro dari kecil kan gitu, kok kayak nggak ada perasaan khawatir kayak atau gimana sih, ini Momoe ini udah musnah gitu ya, itu anak lu gitu, tidak adakah perasaan khawatir? Dan jawaban dari Jin Momoe adalah dia sebagai orang tua yang mengasuh Taro sejak ditemukannya Taro dalam wadah peach tersebut sudah bertekad untuk mengurus Taro dengan sebaik mungkin, layaknya orang tua kandung. Justru karena hal itu, dia dengan diamnya dia akan mencari pemecahan masalah dan cara solutif agar bisa menyelamatkan Taro. Jadi jangan panik bagi Jin. Dengan perasaan tenang tersebut ya, terlihat dari raut mukanya bahwa ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Semua harus difikirkan dan semua ini juga berada di luar kemampuan Haruka, Saru, dan Kiji. Alias manusia biasa nggak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini. Meski mereka anggota Don Brothers ya sama aja. Semakin menarik aja gitu siapakah Jin Momoe ini gitu, dan apa alasannya dia dikurung di situ. Apakah dosa yang ia lakukan sehingga bisa dikurung di situ? Siapa sebetulnya identitas dari Jin Momoe? Apakah dia termasuk ke dalam ras ataupun klan yang mengadu domba
peperangan antara Don dan juga Noto. Bisa aja ya, meski itu adalah teori yang sangat liar gitu. Apakah dia pernah melepas segel Juto? Atau apa gitu, mengapa dia bisa dihormati oleh klan Noto? Atau apakah ternyata dia adalah klan Don ya, yang menutup identitasnya sendiri karena dia berhubungan juga dengan perang tersebut. Banyak gitu kemungkinan gitu, meski ya, kalau misalnya yang terakhir itu adalah timeline waktu saat Don Momotaro datang ke bumi karena dilempar dari klan Don. Pada saat itu Jin ya warga bumi juga gitu, warga biasa, bukan dari Don. Tapi ya bisa-bisa aja kan, kayak sesaat sebelumnya nih, Jin ini udah melarikan diri ke sini, bisa aja gitu ya. Soalnya Sonoi juga nggak bisa menebak gitu kayak Don Momotaro adalah klan Don itu sendiri, kalau tidak diberitahu oleh hewan-hewan seperti yang di episode 13 kemarin. Jadi bisa aja gitu, mungkin Sonoi nggak tahu klan Don yang lain tuh siapa aja gitu, bisa aja kan. Apapun yang akan kalian lakukan gitu, katanya adalah hal yang sangat percuma. Bagaimanapun kalian berusaha membawa Momotaro kembali, itu percuma jika usahanya dari kalian. Oke, kita garis bawah ya guys, kata itu gitu, kata yang diungkapkan oleh Jin Momoe. Oke, sekarang kita lanjut lagi membahas Momotani Jiro, klan Don yang juga terlempar puluhan tahun lalu ya, sama seperti Don Momotaro alias si Momoitaro. Jiro ini sudah menganggap bahwa dia terlahir adalah untuk sebagai seorang pahlawan. Apapun yang ia lakukan adalah pembela kebenaran. Dia sudah bermisi untuk menyelamatkan umat manusia. Jiro ditemukan oleh seorang petugas kepolisian. Jiro diasuh juga dengan sepenuh hati oleh bapak polisi tersebut. Bapak polisi ini kayak menjaga amanahnya sama seperti Jin Momoe dulu. Tapi nasibnya berbeda dengan Jin Momoe. Sepertinya nih plot keterkaitannya tidak seperti Jin ya, dia hanya manusia biasa lah. Jiro adalah pribadi yang pemimpi, fokus, polos, kekanak-kanakan, dan juga sangat jujur ya. Jujur adalah yang dibawa dari klan Don mungkinnya di sini ya, berbeda dengan Noto yang sering mengcopy paste apa yang dilakukan umat manusia ataupun makhluk lain lah. Karakteristik dari klan Don ini memiliki kayak natural gitu, yang tidak bisa diubah gitu. Taro yang tidak bisa berbohong, Jiro yang tidak bisa berlaga dewasa. Perlu kita garis bawahi ya, bahwa bukan berarti Jiro ini tidak bisa berpikir seperti orang dewasa, tapi dia tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari aja gitu, layaknya orang dewasa gitu, meskipun dia bekerja ya. Wataknya memang terlihat menyebalkan gitu kalau dia dipaksa menjadi pengganti Taro sebagai leader, tapi untungnya enggak. Dan Inoue membuat sifat Jiro ini menjadi sebuah setup cerita yang jauh kayak bisa diulik lagi gitu dalam Don Brothers ini. Keren banget gitu, di sini adalah terlihat bahwa Inoue Sang ini sekali lagi memberikan kita pandangan realita yang memang benar terjadi di masyarakat luas. Ini keren. Berbeda 360 derajat dengan Momoe alias Momoitaro ya, diperlakukan kurang baik oleh society. Jiro ini terlihat diperlakukan baik di masyarakat meskipun ini jelek juga ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu, realitanya di real life emang begini. Banyak banget terjadi. Di belakang Jiro semuanya juga berpura-pura. Bosnya yang memperlakukan Jiro layaknya anak buah kesayangan. Ketika Jiro resign dari kantor tersebut, mulai bergumam bahwa Jiro memang berbeda. Kesan kata Jiro tidaklah buruk ya, tapi mau bagaimana lagi gitu. Itu yang diungkapkan oleh si bos, berarti menyelipkan hal negatif gitu dalam pandangan si bos terhadap Jiro tadi. Sopan banget ya si padanan naskahnya gitu. Tidak straight to the point berkata buruk, tapi secara tersirat memang berkata buruk. Nggak ada lagi. Terus ada temannya gitu, Jiro gitu, bernama Rumi Chang gitu. Jiro mengucapkan salam perpisahan kepada Rumi karena Jiro sudah menjadi hero gitu, atau waktunya menjadi hero lah kata dia ya. Kalau kalian lihat ya, dari backgroundnya aja gitu, sudah terlihat gitu, kata kayak itu tuh secara psikologis, secara nggak langsung area yang hangat tentang keluarga ataupun pertemanan banyak terjadi di scene tersebut atau di background tersebut ya. Banyak banget scene anak kecil mengungkapkan hal yang memorable di tempat ibadah Jepang itu gitu. Ruby terlihat biasa-biasa aja gitu, dan juga mengikuti gestur kekanak-kanakannya Jiro terlihat. Ia memakan es krim layaknya ya seorang anak kecil gitu. Dia rambutnya dikepang gitu kayak anak kecil gitu. Kepura-puraannya dalam menemani Jiro ini nyata gitu. Dari wajah juga udah kelihatan ya, Rumi ini bukan seorang bocil ya, kayak udah dewasa gitu. Sifat childishnya yang memang disetting untuk keadaan bersama dengan Jiro. Kejujuran di hati Rumi yang berkata bahwa Jiro kekanak-kanakan sampai kapanpun, menandakan mereka ini kayak seperti sudah dari waktu yang lama ini kenal gitu. Mereka udah berteman udah dari waktu yang lama gitu maksudnya ya. Ini adalah sebuah situasi yang amat sangat natural gitu, epic ya. Gimana ya jelasinnya, keren gitu. Membangun kesan yang memang timpang dengan keadaannya Momotaro dulu. Meskipun kenyataannya adalah mereka berdua menyedihkan sih. Jiro dan Taro adalah sosok yang diimajinkan menyedihkan. Sampai ke masyarakat alias 3 orang warga sipil ya, yang udah dewasa gitu. Atau Jiro sih memang anggap mereka teman gitu ya di scene tersebut. Mereka mengantarkan Jiro menuju bis. Mengantarkan Jiro, kepura-puraan ini kayak sakit sih. Tapi mereka mengakui bahwa mungkin
nantinya mereka akan merasa sepi dengan Jiro yang sudah tidak ada di sana. Om Mike berpikir gini sih, memang mereka berpura-pura gitu dalam berinteraksi di depan Jiro secara langsung. Namun jika sampai mereka se-effort ini dalam berpura-pura baik kayak gini, emang kayaknya Jiro ini di satu sisi berguna banget bagi society. Jiro adalah pribadi yang hanya kayak banyak memecahkan masalah maksudnya di lingkungan masyarakatnya. Hanya saja karena karakteristiknya yang lama-lama menyebalkan kekanak-kanakan tersebut, sok-sok jadi hero dan semua bermain hero-heroan, gitu kayaknya ya. Tapi dia satu sisi berguna gitu si Jiro ini gitu. Kan nggak mungkin ya kalau cuma kekanak-kanakan tapi mereka berpura-pura sebegininya, kalau Jiro nggak berguna, nggak mungkin ya. Pasti Jiro ini ada gunanya di masyarakat gitu. Dan yang menarik lagi ketemu sama karakter Juto baru kita di sini ya. Meski Juto ini bertipe sama dengan Jutonya Kenji Sayama. Origami kucing juga gitu, tapi kita belum tahu sistemnya kayak gimana dan entitas sebenarnya dari Juto ini kayak gimana. Nah, si cantik ini adalah performer sulap atau apa ya pekerjaannya ya, kayak polwan-polwanan mungkin. Apa ya, pokoknya apa ya, bebas lah gitu. Bertemu dengan Sonoy dan Sonoy yang tidak bisa melawannya gitu. Apakah perlu kekuatan bersama dari Noto dan Don agar bisa membunuh ataupun menyegel Juto agar mereka juga klan tersebut jadi bersama lagi? Dan apakah itu juga tugas dari Jin Momoe? Sonoy di sini lalu bergelut ya dengan pikirannya sendiri gitu. Ia marah dan ia merasa tidak nyaman dengan dirinya yang membunuh Taro dengan cara pengecut dan tidak sportif. Dia malah mempertanyakan kelemahan Taro sebelum memusnahkan Taro itu. Dia menyadari bahwa cara tersebut tidaklah benar. Sono yang juga bukan manusia, mereka kayak apa ya? Mereka reka lah gitu dan meniru bagaimana manusia melakukan tipu muslihat dan kelicikan. Dia akhirnya meniru tersebut. Sono yang merasakan hal yang bertentangan dengan egonya dan juga nuraninya. Ia merasa sangat bersalah dan juga apa ya? Masuknya frustasi. Ia merasa pecundang dengan meniru sifat manusia yang licik. Nah, ini sudut pandang keren yang coba Inoue Sang tuangkan dalam development karakternya Sonoy. Kita lanjut lagi, Hitotsuki episode ini adalah Kousuki, seorang player shogi yang tak terima ia kalah. Dia lalu mengamuk ketika permainan shogi berjalan tidak menguntungkannya. Oleh karena itu, ketiga Don Brothers yang sedang berdiskusi tentang bagaimana cara mengembalikan Momoi Taro langsung berpindah stage gitu dan melawan Hitotsuki tersebut. Sebelum akhirnya pertarungan tersebut diinterupsi oleh Noto dan Sono yang masih merasa bersalah menahan serangan dari Sononi yang dilancarkan kepada Haruka Oni Sister. Entah mengapa dendam Sononi ya dan Noto jadi merembet ke rekannya Don Momotaro gitu. Padahal keempat anggota Don Brothers tidak ada kekaitannya dengan klan Don. Ya, tapi mana mungkin ya berpikir jernih sih kala itu ya. Ya orang awam juga banyak yang gitu. Rekannya adalah cerminan dirinya. Jadi langsung dihajar gitu ya. Dan dengan gak jelasnya gitu Jiro lalu datang gitu dengan kostumnya sendiri, mulai melempar batu. Kayak ngapain gitu ya. Tapi itulah pertemuannya dengan para Don Brothers gitu. Dan Jiro sudah tahu bahwa mungkin memang gitu eranya Taro udah berakhir. Makanya dia menjadi leader ataupun salah satu bagian dari Don Brothers. Sampai-sampai Haruka sewot gitu. Kayak Jiro orang gak jelas gitu. Kayak apa sih? Menjijikan gitu kayak berkostum ataupun cosplay kayak gini gitu kayak gak jelas gitu. Iya si Haruka ngomong kayak gitu. Ini kan bukan mainan pahlawan-pahlawanan, kita ini asli gitu. Dan kalau kalian perhatikan apakah ini settingan Golden Week di Jepang ya libur itu, dimana banyak para pekerja yang terlihat berleha-leha di sana ataupun ini weekend. Soalnya Kijino juga nggak diperlihatkan lagi scene ya bekerja ya. Kenapa tuh gitu? Mungkin memang Golden Week itu tadi kalau alasannya bukan sih kayak sesekali lah harus diperlihatkan gitu ya dia kerja gitu ya. Lalu lanjut lagi, Inu akhirnya bertemu lagi dengan Juto polisi. Kejar-kejaran mereka berimbas, malah ketemunya si Inu ini dengan sosok Miho. Dikejar Juto kucing, malah ketemu Juto burung bangau. Miho mana inget gitu, Inu kan dia bukan Natsumi. Tapi bener ya gitu, makin sini Miho ini makin cantik banget, sumpah gitu. Kayak menarik banget muka ini cewek gitu, aneh ya, jos gitu ya. Dan Miho pun lalu pingsan gitu, entah kenapa mungkin Jutonya bereaksi ketemu Juto lain. Atau emang dia sakit aja, kita nggak tahu. Atau pengaruh tersebut membuat ia tidak stabil. Titik menarik adalah sangat cintanya Kiji ya terhadap Juto, terhadap Miho gitu. Dengan apa yang sudah dia dapati di hidupnya, ia sadar bahwa ada yang mencintainya pun sudah apa ya keajaiban gitu. Ini malah orang yang cantik banget, badannya wajos banget jadi istrinya. Ia tahu lah gitu bagaimana super protektif dan lebaynya Kiji. Sampai-sampai hasratnya yang ingin terus-menerus bersama Miho dan melindungi Miho mengantarkannya menjadi calon Hitotsuki man. Monster dari Sentai itu sendiri, ini keren banget. Bukan berarti dengan menjadi Sentai terus kamu bersih gitu, nggak ada peluang menjadi monster gitu, kayak udah musnah, enggak gitu. Semua tetap bisa terjadi karena hasrat itu dimiliki oleh siapapun, keren banget.
Exin adalah kayak Haruka dan Saru menemui Master untuk menukar poin, di mana syukur-syukur bisa ditukar dengan kehadiran Momoi kembali. Poin Saru adalah sudah cukup lumayan banyak gitu di sana. Hal ini sih pada awalnya kirain berimbas gitu pada hadirnya Wujud dan Momotaro lagi nih dalam pertarungan setelah ini. Soalnya menit 17.37 ya Momotaro ini balik lagi. Meskipun dari segi formnya ya, awalnya Om Hige kayak apa ya, meragukan gitu. Kok dari poin bisa sih mengembalikan Taro semudah itu gitu, kayak gampang. Secara kan si Jin ini pernah bilang gitu bahwa apapun yang dilakukan oleh Don Brothers nggak akan bisa mengembalikan Taro. Kok jadi semudah itu balik lagi? Tahu-tahu setelah menunggu pertarungan antara Hitotsuki, Noto, Fuo melawan Don Brothers lengkap sama si Taro, pas sudah memakai Don Oni Taijin, si Momotaro balik lagi musnah gitu. Kayak, ini sih logik ya, kayak menarik ya. Jadi yang melakukan itu bisa jadi poin tersebut ya, jadi bisa menghadirkan Momotaro sementara di pertarungan doang, atau bahkan itu bantuannya dari Jin Momoi juga. Karena di episode 15, Momotaro ini akan kembali hadir di dunia ini ya. Entah alasannya karena apa gitu, tapi Om Hige rasa ini sangat menarik. Apa yang akan dilakukan Jin Momoi dan para Don Brothers selanjutnya? Yang Om Hige suka banget sebetulnya kondisi mereka pas menjadi mecha ya, obrolannya sangat seru gitu. Kehangatan mereka kembali gitu, kayak dapet pas Taro balik. Terasa banget semuanya saling membutuhkan satu sama lain gitu, bekerja sama. Aroma yang pas banget dalam gelaran Super Sentai tanpa ada paksaan. Ini series sangat menyenangkan gitu, semoga alurnya tetap terjaga ya. Jangan jadi nurun kayak si Revise itu yang awalnya bagus juga. Pokoknya keren banget lah gitu. Di menit 22:08 di mana Taro musnah lagi, di sini agak sedih ya gitu vibes-nya gitu. Dari raut wajah mereka pun terlihat sedih. Kerasa gitu, cuma ya episode depan Taro bakal balik lagi sih, yang ngapain sedih ya. Entah alasannya kayak gimana, cuma di sini keren banget lah. Entah mengapa Om Hige berharap pas Kiji jadi Hitotsuki ya, terus ia ditebas Noto gitu dan mati gitu. Mati aja gitu. Kiji Brothers jadi diganti oleh cewek gitu. Si Marina juga boleh ya. Marina itu yang dulu pernah jadi Oni Sister ya, dan Marina harusnya jadi Kiji Sister. Capek banget lihat Kijino gitu, soalnya sikapnya ya kayak gini gitu. Di scene 23:18 ya kita lihat Sonoe nebas Kijino. Semoga emang musnah. Kita juga sangat menunggu ya Don Doragoku dan juga Don Toraboro yang akan hadir di episode mendatang. Mantap pokoknya. Oke, cukup segitu aja pembahasan kali ini. Kalian silahkan tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian. Jadikanlah channel ini sebagai forum bagi kalian dan juga Om Hige ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.